ketiga, menurut International Labour Organization atau ILO, kesehatan keselamatan kerja adalah meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi kesehatan semua pekerja, baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial dari semua jenis pekerjaan, mencegah dan memelihara pekerja dari semua gangguan kesehatan yang timbul akibat sebuah pekerjaan, menempatkan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja sehingga terjadinya penyesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan orang dengan tugasnya. Pengertian ketiga menurut WHO ILO berbeda dengan pengertian ketiga menurut OSHA. Pengertian ketiga menurut Organization Safety Health Administration atau yang disebut dengan OSHA adalah aplikasi yang membahas mengenai ilmu keselamatan manusia dan properti baik dalam industri maupun bukan. Kesehatan keselamatan kerja adalah multidisiplin ilmu yang membahas mengenai fisika, biologi, kimia, dan ilmu perilaku. Dari kedua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian ketiga menurut WHO ILO dan menurut OSHA memiliki perbedaan. Di antaranya, yang pertama, WHO ILO ia lebih mendekatkan ke kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang sasaran utamanya adalah pekerja. Sedangkan menurut OSHA ia lebih mendekatkan ke lingkungan kerja yang bersifat fisik, sosial, kimia, dan ergonomi psikologi yang memberi pengaruh terhadap gangguan kesehatan pekerja yang sasaran utamanya adalah lingkungan kerja. Dan perbedaan yang kedua adalah jika WHO ILO ia lebih mendekatkan atau lebih memfokuskan kepada kesehatan kerja, sedangkan OSHA ia lebih memfokuskan kepada keselamatan kerja. Namun perlu kita garis bawahi bahwa ketiga tidak dapat dipisahkan antara kesehatan kerja dan keselamatan kerja karena keduanya saling berkaitan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan K3. Sejarah perkembangan K3 di dunia dimulai dari zaman prasejarah sampai dengan zaman modern. Pada masing-masing zaman berkembang teknologi yang kelak menjadi ilmu-ilmu K3. Yang pertama saya akan menjelaskan zaman prasejarah. Manusia pada zaman ini telah mulai membuat kapak dan tombak yang mudah untuk digunakan serta tidak membahayakan bagi mereka saat mereka bekerja. Desainnya dibuat lebih besar proporsinya pada mata kampak atau ujung tombak. Tujuannya yaitu agar saat menggunakannya tidak memerlukan tenaga yang besar. Yang kedua, saya akan menjelaskan zaman bangsa Babilonia atau kita kenal dengan dinasti Sumerial yang terjadi di bangsa Irak. Pada era ini, masyarakat sudah mencoba membuat sarung kampak agar aman dan tidak berbahaya saat membawanya. Pada masa ini juga, masyarakat sudah mengenal berbagai macam peralatan untuk membantu pekerjaan mereka. Semakin berkembang saat ditemukan tembakau sekitar 3000 sampai 2500 BC. Pada tahun 3400 BC, masyarakat sudah mengenal konstruksi dengan menggunakan batu bara. Pada era ini, masyarakat sudah membangun saluran air dan batu sebagai fasilitas sanitasi. Pada tahun 2000 BC, muncul peraturan Hammurabi yang menjadi dasar adanya kompensasi asuransi bagi pekerja. Yang selanjutnya yaitu zaman Mesir kuno. Pada masa ini, terutama saat berkuasanya Fir'aun, banyak sekali dilakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang melibatkan banyak orang sebagai tenaga kerjanya. Pada tahun 1500 BC, pada masa Raja Ramses, dilakukan pekerjaan pembangunan terusan dari Mediterania ke Laut Merah. Yang selanjutnya yaitu zaman Yunani kuno. Pada era ini, tokoh yang paling terkenal yaitu Hippocrates. Dia berhasil menemukan penyakit tetanus pada awak kapal yang ditumpanginya.
Selanjutnya atau yang kelima yaitu pada zaman Romawi, para ahli seperti Lucretius, Martial, dan Fritivius memperkenalkan adanya gangguan kesehatan yang diakibatkan karena adanya paparan bahan-bahan toksik dari lingkungan kerja seperti timbal dan sulfur. Selanjutnya atau yang keenam yaitu abad pertengahan. Pada abad ini sudah diberlakukan pembayaran terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan cacat atau meninggal. Masyarakat pekerja sudah mengenal adanya vapor di lingkungan kerja sehingga diisyaratkan pekerja menggunakan masker. Selanjutnya yaitu abad ke-16. Tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Philippus Aurelius Theophrastus atau yang dikenal dengan Paracelsus. Mulai memperkenalkan penyakit-penyakit akibat kerja, terutama yang dialami oleh pekerja tambang. Seorang ahli yang bernama Agricola dalam bukunya De Re Metallica bahkan sudah mulai melakukan upaya pengendalian bahan timbal di pertambangan dengan menetapkan prinsip ventilasi. 18 ini ada seorang ahli yang bernama Bernardino Ramazzini. Dia dari Universitas Modena di Italia. Ia menulis dalam bukunya yang terkenal yaitu Discourse on the Diseases of Workers, yaitu buku klasik yang sering menjadi referensi ahli K3. Kemudian era revolusi industri. Hal yang turut mempengaruhi K3 di sini yaitu pergantian tenaga hewan dengan tenaga mesin. Kemudian era manajemen dan manajemen K3. Perkembangan ini dimulai sejak tahun 1950-an hingga sekarang. Seterusnya era mendatang perkembangan K3. Pada masa yang akan datang, tidak hanya difokuskan pada permasalahan K3, sebatas di lingkungan industri dan pekerja. Sejarah K3 di Indonesia. Sejarah K3 di Indonesia yaitu diawali yang pertama pada masa sebelum abad 17. Pada masa ini ditandai dengan penggunaan bahan-bahan alami untuk mengobati prajurit yang terluka. Kemudian yang kedua yaitu pada masa penjajahan Belanda. Pada masa ini, K3 ditujukan untuk kesehatan dan keselamatan militer Belanda, serta untuk menjaga alat, mesin, dan prajurit Belanda. Kemudian yang ketiga yaitu pada masa penjajahan Jepang. Pada masa ini diketahui tidak ada perkembangan K3. Kemudian dilanjut pada masa kemerdekaan. Pada masa ini ditandai dengan adanya dasar hukum yang jelas yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian selanjutnya yaitu masa Orde Lama hingga Orde Baru. Pada masa ini, pemerintah mulai memerhatikan pentingnya upaya K3, yaitu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Keselamatan Kerja pada 12 Januari 1970. Serta pada masa ini sudah mulai berdirinya perusahaan yang bergerak di bidang K3, yaitu Dinas Hygiene dan Sanitasi Umum. Kemudian yang terakhir yaitu era reformasi. Pada masa ini, semua perusahaan mewajibkan untuk memberi jaminan K3 terhadap karyawannya, serta perkembangan K3 pada masa ini sudah mengikuti standar internasional. Dari definisi K3 di atas, tujuan pelaksanaan K3 dibagi menjadi dua. Yang pertama, menciptakan kondisi lingkungan yang selamat dengan melakukan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Penilaian secara kualitatif meliputi lingkungan kerja fisik, kimia, biologis, dan psikologis ergonomi. Sedangkan secara kuantitatif, lingkungan kerja dengan parameter yang telah ditentukan dan dibandingkan dengan nilai standar kualitas yang ada. Selanjutnya, tujuan ketiga yang kedua adalah menciptakan kondisi yang sehat dengan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di mana upaya promotif ketiga dilakukan dengan peningkatan kesehatan atau health promotion dan perlindungan khusus atau specific protection. Selanjutnya, usaha preventif. Usaha preventif di tempat kerja dilakukan dengan pemeriksaan awal dan pengobatan dini. Kemudian kerja secara kuratif, yaitu upaya yang dilakukan untuk membatasi terjadinya kecacatan karena penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja.
Kemudian yang terakhir ada rehabilitatif atau pembatasan kecacatan. Itu bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi yang masih ada. Tujuan ketiga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pasal 2 yang berbunyi 1. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terukur, terencana, dan terintegrasi. 2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan serikat pekerja atau serikat buruh. 3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Menurut Jamaluddin Ramlan tahun 2006 dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kesehatan Kerja yang membahas tentang tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. Menurutnya, tujuan kesehatan kerja adalah 1. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja di seluruh tempat kerja ke tingkat yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun kesejahteraan sosial. 2. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan masyarakat pekerja seperti kecelakaan kerja. 3. Memberi perlindungan kepada pekerja saat melakukan pekerjaannya. 4. Menempatkan pekerja sesuai dengan keterampilannya, kemampuan fisik, dan fisikis pekerjanya. Sedangkan tujuan keselamatannya yaitu 1. Melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. 2. Menjamin keselamatan orang lain di dalam kawasan tempat kerja. 3. Sumber produksi terpelihara dan dipergunakan dengan aman dan efisien. Nah, kemudian kita akan membahas tentang dasar keilmuan dari K3. Perkembangan K3 tidak terlepas dari perkembangan ilmu kesehatan kerja, keselamatan kerja, higien industri, dan ergonomi. Yang pertama, kita akan membahas tentang kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental, sosial, setinggi-tingginya di semua jenis pekerjaan dengan melakukan pengendalian resiko dan penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja dan begitu pula sebaliknya. Dan yang kedua ada keselamatan kerja atau biasa disebut dengan safety. Safety adalah ilmu dan seni yang terdiri dari serangkaian metode-metode dalam melakukan interferensi terhadap sistem kerja sehingga menjamin keamanan setiap sistem kerja yang dijalankan baik bagi pekerjaan, peralatan, maupun bagi lingkungan. Selanjutnya adalah higien industri. Higien industri adalah ilmu dan seni yang mengantisipasi, mengevaluasi, dan pengendalian faktor atau tekanan lingkungan yang timbul di tempat kerja yang dapat menyebabkan sakit, mengganggu kesehatan, dan secara signifikan mempengaruhi ketidaknyamanan pekerja. Kemudian yang terakhir ada ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari penyesuaian antara manusia dengan pekerjaan dan begitu pula sebaliknya. Ergonomi adalah aplikasi ilmu biologi manusia yang berinteraksi dengan ilmu teknik yang mempelajari manusia dan lingkungan kerja sehingga akan tercapai kepuasan maksimum pekerjaan dan produktivitas. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu bagian dari kesehatan masyarakat
yang melakukan upaya preventif atau pencegahan terhadap timbulnya penyakit akibat kerja atau kecelakaan akibat kerja. Sasaran kesehatan masyarakat adalah masyarakat yang luas dalam suatu wilayah batasan tertentu. Sedangkan sasaran dari K3 adalah lebih khusus, yaitu masyarakat pekerja.